Pemirsa, ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di bawah tempat tidur rumahnya di desa Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh. Keduanya diduga tewas dibunuh. Jenazah korban SF 56 tahun dan anaknya NA 16 tahun ditemukan di kolong tempat tidur rumahnya di desa Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh, Senin siang. Ceceran darah ditemukan di pintu depan rumah korban. Penemuan mayat ibu dan anak ini bermula saat seorang warga Nasir dimintai tolong untuk mengecek rumah korban. Pasalnya menantu korban mengaku mertuanya sudah 3 hari tidak terlihat di luar rumah. Setelah mendapat izin dari anak korban, sejumlah warga mendobrak pintu rumah korban dan menemukan mayat korban terbujur kaku di bawah tempat tidur. Polisi menyatakan keduanya merupakan korban pembunuhan. Dua tersangka telah diamankan dengan dugaan motif utang piutang. Kemudian dari informasi yang kita dapat, yang kita kumpulkan di lapangan, alhamdulillah tadi malam untuk tersangka sudah kita identifikasi dan kita lakukan pengejaran di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Dan tersangka kita sudah amankan 2 orang dan kita sudah bawa ke Mapolres Aceh Timur saat ini. Ya betul Mbak, jadi perlu saya sampaikan di sini, untuk 2 orang tersangka ini masih tinggal satu desa dengan korban dan saling kenal mereka. Motif saat ini yang dari hasil penyelidikan, keterangan dari tersangka bahwasanya si tersangka dengan inisial R ini memiliki dendam terhadap ibu korban berkaitan dengan masalah utang piutang. Untuk hasil penyelidikan saat ini, nanti kita akan dalami lagi untuk motifnya. Korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan dimakamkan oleh keluarga di TPU Simpang Jernih. Dari Aceh Timur, Aceh, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Lakukan penipuan puluhan juta rupiah, seorang kakek berusia 70 tahun diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengaku sebagai mantan ajudan Presiden Soekarno dan berpangkat Letnan Jenderal TNI yang telah purna tugas. Kakek berusia 70 tahun harus tegar menghadapi kenyataan segera menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi lantaran aksi kejahatan yang telah dilakukannya. Aksi penipuan yang dilakukan tersangka terbilang nekat, yakni meminta pertolongan korban untuk mencairkan surat berharga miliknya sebesar 15 miliar dolar Hong Kong dan 2 miliar US dollar yang tersimpan di sebuah bank swasta. Kepada korban, tersangka mengaku aset miliknya yang tersimpan di bank merupakan pemberian kolega dan hanya bisa dicairkan oleh pihak ketiga. Dengan meminta uang sebesar 20 juta rupiah dari korban untuk mengurus administrasi. Tersangka pun menjanjikan imbalan akan membagi rata uang pencairan. Untuk lebih meyakinkan korbannya, tersangka bahkan mengaku memiliki segudang gelar, mulai dari profesor hingga purnawirawan TNI Angkatan Udara berpangkat Letnan Jenderal yang pernah menjadi ajudan pribadi Presiden Soekarno. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa keris, tongkat komando, uang emas, serta surat bukti penyimpanan uang dari sejumlah bank nasional dan swasta. Tersangka berdalih menjadi seorang purnawirawan TNI gadungan yang pernah menjadi ajudan Presiden RI pertama, hanya untuk sekedar gaya-gayaan saja. Salah. Hah? Salah. Mungkin salah. Pertanyaan benar atau tidak? Tidak. Kenapa Bapak mencantumkan gelar? Untuk gaya-gayaan aja. Terus selain gaya-gayaan? Dan enggak dikenal lain. Kenapa? Karena Ino Kertopat yang dulu itu gelarnya, tapi udah meninggal, kami tiru. Nama asli Bapak siapa? Iwan Gunawan. Terus adapun modus dari kasus ini bahwasannya si tersangka memiliki berbagai surat berharga yang berada di luar negeri, kemudian nilainya cukup fantastis. Tersangka IG mengaku seorang purnawirawan berpangkat Letnan Jenderal Angkatan Udara, dan dia juga mengaku sebagai mantan ajudan Presiden RI pertama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 dan 372 tentang penipuan, serta penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sebuah gudang di area pembangkit listrik tenaga uap Ombilin di Sawah Lunto, Sumatera Barat terbakar. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga dan karyawan PLTU panik. Kebakaran terjadi di salah satu gudang yang terletak di area pembangkit listrik tenaga uap Ombilin di Desa Sijantang, Sawah Lunto, Sumatera Barat. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Bangunan gudang yang berisi pipa saluran air baru dapat dipadamkan setelah 2 jam. Pipa yang tersedia di area TU gitu. Pipa itu gunanya untuk menurut dari salah seorang stafnya itu saya tanya untuk pembuatan saluran air. Cuma belum digunakan, masih di stok kan gitu. Diduga kebakaran terjadi karena adanya arus pendek listrik di gudang penyimpanan material ini. Peristiwa ini membuat sejumlah warga dan pekerja PLTU panik. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 20 rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kalianya Raya, Tambora, Jakarta Barat, Rabu sore. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam dengan mengerahkan 19 unit mobil damkar dari Dinas Pemadam DKI Jakarta. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kami masih dalam proses untuk olah TKP. Kami akan melakukan olah TKP bekerja sama dengan tim Inavis dari Polres maupun kerjasama dengan Lapfor Mabes Polri. Sampai saat ini kita masih pendalaman, masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan juga menunggu hasil olah TKP dari Puslapfor Bareskrim Polri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 20 rumah warga yang terdiri dari 40 kepala keluarga atau sekitar 150 jiwa harus kehilangan tempat tinggalnya. Kalau bantuan didatangkan tadi kita sudah koordinasi sama Departemen Sosial. Kalau dari warga maupun masyarakat ya kita belum karena baru sekali kejadiannya. Sudah didata dari dinas? Sudah. Tadi udah didata dari pihak teman-teman dari Dinas Sosial untuk bantuan maupun atasnya. Para korban sementara diungsikan di musola terdekat menunggu bantuan untuk datang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Garuda Indonesia tujuan Makassar Gorontalo mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat berpenumpang 34 orang itu mengalami kerusakan dan sempat mengeluarkan asap hitam di bagian mesin sebelah kanan. Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800 tujuan Makassar Gorontalo kembali mendarat atau return to base di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan setelah lepas landas selama 42 menit. Pesawat dengan 34 penumpang ini mengalami kerusakan di salah satu mesin hingga mengeluarkan asap di sebelah kanan pesawat mesin saat berada di ketinggian 200 kaki. Pilot memutuskan untuk kembali mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Setelah mendarat, seluruh penumpang dan awak pesawat dievakuasi dan dicarikan pesawat pengganti. Jadi memang terjadi RTB itu setelah take off ya sekitar 200 feet ada kegagalan engine 2 yang sebelah kanan. Nah, sesuai SOP atau regulasi pesawat harus RTB. Jadi semua penumpang posisi aman, tidak ada masalah sama sekali dan sekarang pesawat tersebut dalam posisi RON ya, tidak beroperasi kembali. Nah, sekarang dari pihak Garuda sedang menyiapkan pesawat baru untuk mengangkut ada 34 penumpang dengan penerbangan ujung pandang Gorontalo. Tidak ada gangguan lalu lintas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar karena peristiwa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sepasang pengantin baru di Palembang, Sumatera Selatan terjebak di dalam mobil yang masuk ke sungai sedalam 5 meter. Peristiwa terjadi saat keduanya sedang belajar mengemudi. Oh, mobil yang tarik ya.
Inilah detik-detik evakuasi pasangan pengantin baru yang terjebak di dalam mobil yang tenggelam di Sungai Dekranasda, Palembang, Sumatera Selatan. Mobil ini terjun ke sungai, diduga karena pengemudi belum mahir berkendara. Warga sekitar mengevakuasi keduanya dari dalam mobil, tetapi si istri, Atik Fitriani, meninggal dunia setelah 1 jam terjebak di sungai sedalam 5 meter. Sementara si suami, Ibradi Oscar, yang terlebih dahulu dievakuasi warga selamat dengan luka lecet di kaki. Kejadian ini diduga karena si istri yang sedang belajar mengemudi tak mampu menguasai kendaraannya saat berada di pinggir jalan Dekranasda Jakabaring sehingga mobil terjun ke sungai. Dan tadi beliau lagi menanam pisang, katanya dia melihat ada mobil lagi belok terus tahu-tahu masuk ke sungai. Terus ada 2 orang, satunya tadi selamat, terus satunya lagi nanti dipastikan lagi di rumah sakit Hermina. Maka dari itu pada saat ini saya lagi menunggu petugas kita dari Dinas Perhubungan, langsung saya kontak tadi untuk evakuasi mobilnya sehingga bisa diangkat. Rupanya suaminya sudah diselamatkan oleh masyarakat, sudah naik ke atas, dan istrinya masih di dalam mobil, di dalam sungai. Berkat bantuan dari warga, istrinya dapat dikeluarkan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat rumah sakit Hermina. Namun informasi dari warga, istrinya ini sudah 1 jam di dalam sungai karena sungai cukup dalam, jadi agak kesulitan untuk mengeluarkannya. Untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali, polisi mengimbau warga yang belum memiliki surat izin mengemudi untuk tidak nekat berkendara di jalan raya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 orang meninggal dunia dan 1 luka-luka akibat tertimpa longsor di Wonosobo, Jawa Tengah. Mereka tertimpa pagar penyangga kantor kecamatan saat berteduh karena hujan deras. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas lama memicu pagar penyangga kantor kecamatan Watu Malang ambrol dan menimpa warung milik warga Wolahan, Kelurahan Wonoroto. 2 orang yang meninggal merupakan warga Dusun Tegalsari dan warga desa Manggisari, Kecamatan Laksono. 2 warga itu sedang berteduh saat hujan deras disertai angin kencang. Tolong-tolong itu kan warung di sini kan nggak ada temennya, maksudnya rumah di bawah gitu nggak ada yang dengar. Terus akhirnya pada lari-lari ke sana semua, yuk sekitar 1 menit baru pada datang semua. Waktu itu pas hujan deras, Mbak? Pas hujan, tapi malah nggak pas ya, nggak begitu deras banget malah hujan. Sebetulnya sebelumnya ada tanda-tanda nggak mau longsor atau gimana? Nggak ada tanda-tanda. Jadi langsung gitu. Cuman ini kan senderan ini udah sangat lama, jadi udah bengkak, udah retak. Yuk saya sudah ke sana udah lama. Sementara itu, tim evakuasi menemukan 1 korban tewas akibat longsor di Nganjuk, Jawa Timur. Hingga Rabu sore, tim evakuasi mencari 6 korban lagi yang tertimbun longsor. Tim evakuasi Rabu pagi menemukan 1 korban tewas akibat longsor di Dusun Selopuro, Nganjuk, Jawa Timur. Jenazah korban yang belum teridentifikasi ini kemudian dibawa ke Puskesmas Ngetos untuk dilakukan penanganan. Pencarian korban menggunakan eskavator karena lokasi longsor cukup menyulitkan petugas untuk mencari secara manual. Tim evakuasi terus bekerja mencari 6 korban longsor lainnya yang dilaporkan hilang. 1 korban di sektor A. Nah, ini sudah dievakuasi ke ambulan untuk menuju ke puskesmas atau rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Bisa diketahui itu laki-laki atau perempuan? Ini belum diketahui secara pasti ya. Nah, ini karena penuh dengan lumpur. Peristiwa longsor di Nganjuk, Jawa Timur terjadi pada Minggu 14 Februari lalu. Sebanyak 13 korban dilaporkan tewas dan lainnya luka. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja tambang di Grobogan, Jawa Tengah tewas tertimpa batu yang runtuh dari ketinggian 20 meter. Evakuasi korban terkendala ukuran batu yang cukup besar.
Petugas PMI Rescue dan sejumlah pekerja tambang bahu-membahu mengikis batu besar yang menimbun tubuh seorang pekerja tambang di Galian C di Desa Katekan, Kecamatan Berati, Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu siang. Korban Tukimin, pekerja tambang, tewas setelah tertimpa reruntuhan batu dari ketinggian 20 meter. Rekan korban yang selamat mengaku sempat meneriaki korban untuk menghindari lokasi, namun korban tidak mendengar. Beratnya udah diteriakin, suruh pergi, ternyata dia gimana lah, ya dengar tapi udah tidak bisa lari. Tiba-tiba itu jumbruk sendiri. Itu udah ada tanda-tanda apapun, udah ada tanda-tanda itu. Tahu longsor sendiri. 6 jam evakuasi berlangsung, namun tubuh korban belum dapat dievakuasi. Untuk menghindari longsor susulan dan banyaknya warga yang berdatangan, polisi memasang garis polisi. Evakuasi dihentikan sementara sambil menunggu alat berat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Freddy Kusnadi yang dituding sebagai dalang sindikat mafia tanah laporkan Dino Patijalal ke Barreskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini.